Bang, aku pengen lah gabung di bisnis yang abang jalani sekarang. Tapi aku gak punya modal, bang. Bisnis apa sih yang gak pakai modal? Kamu ngechat saya aja pakai modal loh. Pakai modal kuota, ya kan? Kamu dapat iklan dari saya pakai modal kan? Ada modal kuota juga di sana kan? Lalu kalau pengen berbisnis tanpa modal sama sekali, ya itu nggak bisa. Modal yang kumaksud di sini adalah paling tidak kita punya usaha. Modal kita adalah usaha kita. Ya. Contoh, di sini aku pengen bahas ada 7 cara untuk bisa mendapatkan modal awal berbisnis walaupun kita nggak punya uang di kantong atau di rekening kita. Oke, cara yang pertama adalah pinjam sama orang tua. Bang, kalau pinjam sama orang tua ya aku pun tahu gitu. Ya tapi kenapa nggak dibuat kalau tahu? Ya, kalau misalnya orang tua kita ini punya uang atau punya modal untuk dipinjamkan sama kita. Yang kedua, kita ini memang dari kecil itu nggak pernah nyusahin. Dan ada bibit-bibit yang kalau kita ini punya anak ya, kita ngerti ya, anak ini sayang nggak sama orang tuanya. Anak ini kalau nanti berhasil, ingat nggak dia sama orang tuanya gitu. Lalu kalau misalnya kita mendapat tawaran sebuah bisnis gitu ya, terus bisnis ini kita yakin kalau aku yang jalankan bisnis ini pasti berhasil, pasti goal. Nah, orang tua kita ada modal ya, kenapa nggak kita pinjam gitu? Orang tua mana sih yang biarkan atau nggak senang lihat anaknya berhasil dalam bisnis atau dalam karirnya? Aku rasa nggak ada ya. Tapi dengan kalian pinjam uang sama orang tua lagi, kalian harus punya tekad dalam hati. Kalau misalnya suatu saat nanti bisnis kalian sudah berhasil, yang pertama yang kalian lakukan adalah modal yang kalian dapatkan langsung buru-buru kembalikan sama orang tua. Yang kedua, jangan lupa bahagiakan orang tua yang udah membesarkan kita, udah nyekolahin kita. Dan yang terakhir udah kasih modal gitu supaya kita bisa berhasil. Ya, ada nih, aku punya tim. Awalnya juga dulu ngomongnya nggak ada modal, tapi begitu kita bilang ya kenapa nggak pinjam gitu. Kalau memang bisnis ini bisa buat kamu berhasil, why not? Akhirnya dia pinjam sama orang tuanya. Karena kebetulan memang ini anak dari kecil gak ada bibit-bibit yang bagus dipercaya sama orang tua. Akhirnya ribut si anak dengan si ibu. Tapi ujung-ujungnya dengan berat hati si ibu memberikan modalnya. Daripada ribut terus udahlah kasihlah anak, mau balikan enggak. Tapi suatu hari si anak ini berhasil dengan bisnisnya. Langsung nih aku langsung tangkap dia, sini balikkan langsung modalnya. Yang kedua, jangan lupa bahagiakan orang tuamu. Nah itu dia. Jadi jangan pernah takut juga gitu kalau kita punya orang tua yang bisa membantu kita, memodali kita, ya kenapa enggak. Cara membahagiakan orang tua itu gimana sih? Ya kalau misalnya kita ini muslim, udah tau lah cara bahagiakan orang tua itu seperti apa. Mungkin menaikkan haji orang tua atau setidaknya pergi umroh. Kalau yang non muslim, bawa jalan-jalan orang tua ke luar negeri, minimal ke Bali lah gitu. Jalan-jalan Evan 1 minggu, atau mungkin keluar kota yang paling dekat di kota kalian gitu. Itulah cara kita membahagiakan orang tua. Di samping itu kita doakan setiap hari ya, supaya dia tetap sehat, supaya orang tua kita ini suatu hari nanti
sempat merasakan keberhasilan anaknya ini, sempat menikmati hasil dari buah yang dia didik selama ini, gitu kawan-kawan. Tapi kalau misalnya orang tua kita ini ya nggak termasuk orang yang punya modal, hidup juga biasa-biasa aja gitu, malah masih mengharapkan datangnya kiriman dari anaknya, ya nggak bisa kita pinjam. Ya berarti bukan cara yang pertama. Oke, masih ada 6 cara lagi. Kenapa aku mau bagi-bagi per 7 cara aja dibagi-bagi gitu? Enggak. Setiap satu cara punya daya pikirnya masing-masing, punya mindsetnya sendiri-sendiri. Misal, yang seperti aku udah bahas di kalimatku yang di awal tadi, ya. Cara yang pertama, pinjam sama orang tua. Ya, banyak yang udah tahu ya, kalau kayak gitu aku pun tahu banget, tapi nggak dibuat gitu. Karena apa? Mindsetnya terbalik. Mereka berpikir kalau pinjam sama orang tua adalah, alah aku nggak mau lah bang, nyusahin orang tua lagi. Ya memang sih, ya kalau kamu mau minjem terus punya niat nggak ngembalikan, punya niat untuk nggak buat berhasil, ya iya nyusahin gitu. Tapi kalau kamu punya niat gitu, apapun caranya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, uang harus kembali dan orang tuaku harus bahagia, maka aku bilang itu nggak nyusahin. Tinggal pola pikir kita tuh jangan terbalik aja. Ya, cara yang kedua lanjut setelah video yang ini. Oke, sampai jumpa. See you next time. Ha! Fearless.